Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Sahabat Mimbar Unimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang mempersiapkan bekal akhirat sebagaimana topik yang diminta oleh panitia. Baik, sahabat Mimbar Unimah yang dimuliakan oleh Allah, setiap muslim tentunya pasti mengingat akan adanya kematian. Ya, sehingga kita semua sebagai muslim harus mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang panjang tadi. Nah, tentunya untuk perjalanan yang panjang di negeri akhirat ini membutuhkan bekal, baik bekal fisik maupun bekal non-fisik atau bekal spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah jelas memerintahkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri dalam menuju perjalanan ke negeri akhirat tadi. Ya, kemudian dari situ kita sebagai muslim tentunya harus melaksanakan beberapa amalan, terutama ini di bulan Ramadan yang tentunya nanti akan mendapatkan banyak pahala. Ada suatu kisah dari Abu Hurairah, beliau seorang perawi hadis ya, lebih dari 5.000 hadis yang dikisahkan oleh beliau, yang diriwayatkan oleh beliau. Sewaktu sakit menjelang wafatnya saja beliau menangis. Nah, ketika ditanya kenapa menangis, beliau menjawab bahwa aku menangis bukan karena memikirkan dunia, namun karena membayangkan jauhnya perjalanan ke negeri akhirat ini. Aku harus menghadap Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Aku pun juga tidak tahu bahwa perjalananku ke surga tempat kenikmatan atau ke neraka tempat penderitaan. Abi Hurairah pun yang sudah sangat luar biasa ya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memikirkan ya, masih berusaha mempersiapkan diri agar bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sudah cukup atau sudah kuat. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang tentunya masih banyak sekali amal-amal yang harus kita kumpulkan. Kita masih banyak berbuat dosa ya, kita harus banyak memohon ampun kepadanya, kemudian juga harus melaksanakan beberapa amalan yang nantinya itu akan memudahkan kita menuju surga ya, Jannatun Naim insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, dari kisahnya si Abi Hurairah tadi, mestinya kita juga harus bermuhasabah ya, bermuhasabah atau menghitung diri tentang amal soleh apa yang sudah kita perbuat, amal soleh apa yang sudah kita kumpulkan, kita lakukan sebagai bekalnya menuju ke akhirat nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hasr ya ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari Quran surat Al-Hasr tadi, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa
introspeksi diri, untuk senantiasa memperhatikan apa-apa yang sudah diperbuat untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Nah, ini para sahabat Mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah, bulan ini adalah bulan Ramadan, merupakan saat yang tepat ya untuk mengumpulkan bekal akhirat. Ya, semoga amalan-amalan di bulan Ramadan yang nanti akan kita kerjakan ini benar-benar dicatat sebagai amal yang solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menambah bekal kita. Seorang pakar tafsir Al-Quran, Quraisy Shihab, itu menyampaikan bahwa inti dari Ramadan terkandung dari kata marhaban ya Ramadan, di mana makna dari marhaban itu berasal dari kata rohab yang artinya lapas, yang artinya luas atau lapang. Sehingga dari situ kita menyambut bulan Ramadan ini, kita sambut dengan hati yang lapang, dengan dada yang lapang, akhirnya tidak menggerutu, tidak mengeluh karena harus puasa seharian, tidak makan, tidak minum, ya, kemudian tidak berkata yang jelek-jelek dan ya perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya, sehingga nantinya kita bisa terhindar dari dosa akibat perbuatan yang tidak betul tersebut. Kemudian makna yang kedua dari rohab tadi ini juga bermakna tentang tempat yang luas untuk mencari bekal. Jadi Ramadan ini merupakan tempat yang luas untuk mencari bekal, seperti sudah kita ketahui semua bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya kita semuanya tadi bisa mengumpulkan bekal akhirat. Yang pertama tentunya tentang tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran memang tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja, tetapi di hari-hari biasa pun kita juga diwajibkan untuk membaca Al-Quran, sekaligus kita juga memahami ya isi atau makna dari Al-Quran tersebut, kemudian melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Dari suatu hadis ya menyampaikan di hari hadis riwayat Bukhari bahwa malaikat Jibril ini menemui Rasulullah di malam-malam bulan Ramadan, dan beliau bertadarus bersama dengan Rasulullah. Itu yang pertama ya dari keistimewaan kita atau keutamaan kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian ada hadis yang lain, hadis Muslim 804 menyampaikan bahwa bacalah oleh kalian Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Kita semua tahu pada saat hari kiamat sudah kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Tidak ada orang yang bisa menolong, yang menolong hanyalah amal kita. Dan kalau ketika kita di dunia tadi rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah bacaan Al-Quran tadi akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi sangat luar biasa sahabat Mimbar Unima, maka mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca tadarus Al-Quran ini di bulan Ramadan ya, supaya ya tadi pahalanya yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa itu bisa kita dapatkan.
Kemudian amalan yang kedua di bulan Ramadan ini yang sampaikan adalah tentang bersedekah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Namun dari Ibnu Abbas itu menyampaikan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ya. Dan saat beliau paling dermawan itu adalah di bulan Ramadan. Ya, jadi sudah dermawan ditambah lagi dermawannya pada saat bulan Ramadan. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah Rasulullah itu insya Allah adalah akan masuk surga ya, tetapi beliau pun juga masih berupaya masih berusaha melakukan amalan-amalan yang solih agar memang menambah ya amalan-amalan untuk masuk ke surga. Lah tentunya kita sebagai umatnya harus menteladani, harus mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah saja rajin, lah bagaimana kita sebagai umatnya tentunya kita juga harus mengikuti akhlaknya ya dari Rasulullah, diantaranya tadi rajin membaca Al-Quran, kemudian juga rajin bersedekah pada saat di bulan Ramadan. Ya. Kemudian dari hadis riwayat At-Tirmizi juga disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa, ya, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi sangat luar biasa ya, Masya Allah sekali ya pahala dari sedekah, dosa-dosa yang kita lakukan itu insya Allah bisa terhapus ya. Sudah dosanya dihapus, kemudian amalannya kita dilipat gandakan, maka insya Allah kita semua nanti ya akan mendapatkan perjalanan atau bekal yang cukup ya untuk perjalanan menuju akhirat sesuai dengan topik yang tadi harus saya sampaikan. Kemudian tentunya semakin banyak bersedekah, insya Allah juga semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Kemudian sahabat mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan lain yang anjurkan pada saat bulan Ramadan adalah berbagi makan saat buka puasa. Ya. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka ya orang-orang yang berpuasa, maka dia itu akan menerimanya pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi amalan dari mereka. Nah, jadi monggo nggih, seperti yang sudah dilakukan oleh LP2SI Unima ini menghimpun ada berkah ya untuk buka puasa ya, ada namanya apa programnya saya agak lupa nggih. Ya, berbuka ya. Jadi lah itu mari kita bareng-bareng kita sukseskan programnya dari LP2SI untuk memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa. Semakin banyak yang kita berikan pada orang yang berpuasa tadi, ya kita juga akan semakin banyak pahalanya, karena tadi disampaikan bahwa pahalanya kita sama dengan orang yang berbuka puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan yang berikutnya, yang keempat, amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Nah ya, jadi enak menika nggih, jadi sahurnya di akhir-akhir waktu, kemudian bukanya di awal-awal waktu. Nah ya, alhamdulillah juga kita di Indonesia, jadi puasanya hanya sekitar 12 jaman gitu nggih. Ada di suatu negara lain yang puasanya itu sampai 19 jam ya, sampai 20 jam, tapi kita di Indonesia saat ini sekitar 12 jam. Nah, Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda bahwa bersahurlah kalian karena pada santap sahur itu ada keberkahan. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Dan selain itu ada hadis lain yang menyebutkan bahwa
para sahabat Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Nah, jadi begitu adzan maghrib tiba, para sahabat Mimbar Unima, maka sebaiknya kita menteladani tadi Rasulullah, maka kita menyegerakan berpuasa. Nah, ada suatu kisah kalau Rasulullah begitu adzan dikumandangkan, beliau itu daharnya kurma ya, ngunjuk air putih kemudian dahar kurma. Kemudian beliau pergi ke masjid ya untuk sholat maghrib, kemudian baru setelah kundurnya itu makan ya, makan berat ya, nasi. Nah ini nanti kita misalnya sudah bisa mencontoh seperti itu ya, alangkah bagusnya. Seandainya belum begitu maghrib ya, Allahu Akbar, kita berdoa lalu makan berat ya, boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan, karena lambung itu sudah seharian dikosongkan. Kalau kemudian diisinya terlalu banyak, nanti kurang nyaman ya, di perut terasa begah gitu, akhirnya menghalangi kita ya untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, misalnya mau sholat maghrib jadi berat, apalagi mau tarawih gitu. Nah, tetapi kalau yang masih anak-anak memang biasanya jadi kayak momen balas dendam, begitu maghrib langsung maemnya satu piring. Nah, kalau kita sudah dewasa, sudah mengetahui dari ilmu kesehatannya, kemudian sudah mengetahui dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tentunya kita bisa mengendalikan pada saat buka puasa, makan secukupnya, kemudian nanti segera untuk melakukan ibadah sholat maghrib, kemudian juga sholat tarawih. Nah, kemudian yang berikutnya yang disampaikan adalah sholat malam. Ya, jadi amalan di bulan Ramadan yang tidak boleh dilewatkan juga sholat malam ya. Sholat malam di situ ada sholat tarawih, kemudian ada sholat witir, ada sholat tahajud, dan ya berbagai sholat yang lainnya. Ya, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, dari hadis yang lain juga beliau bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Nah, begitu nggih sahabat Mimbar Unima, jadi sangat luar biasa sekali ya. Maka tadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah hendaknya kita ikuti ya, karena ya pahalanya sangat luar biasa. Tidak ada bulan yang lain yang seperti di bulan Ramadan ini ya, yang bulan yang sangat istimewa. Maka mari kita kumpulkan ya sebanyak-banyaknya pahala-pahala dari kita semua. Kemudian yang terakhir ya, ibadah di bulan Ramadan yaitu adanya Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar seperti sahabat Mimbar Unima pahami ya, Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi dalam surat Al-Qadar ya, ayat 3 sampai 4 itu Al-Qadar gitu, yang bunyinya ya itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Jadi di situ malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, pada malam itu para malaikat itu turun, termasuk juga malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Sehingga kalau kita mengamalkan tadi seperti membaca Al-Qur'an atau tadarus, kita bersedekah, kita sholat malam, kemudian kita berbagi makan ya, kebetulan kok itu juga bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka tentunya sama halnya kita beramal ya tadi 1000 bulan nggih. Jadi karena Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan para sahabat Mimbar Unima yang dimuliakan oleh Allah. Itulah semua janji Allah yang hendaknya membuat kita semua bersemangat ya untuk mengerjakan amal-amal solih di bulan Ramadan ini. Ya, di bulan Ramadan Allah senantiasa tentunya akan membukakan pintu rahmat, pintu keberkahan, kebaikan maupun ampunan ya. Sekian saja kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.